Alhamdulillah, jika kesehatan ayah sudah membaik, ujar Aida dengan hati yang lega. Tapi, raut tidak nyaman masih terlihat jelas dari wajahnya. Ada apa lagi? Apa ada yang masih kamu cemaskan? Tanya Azam yang melihat kecemasan dari wajah istrinya itu. Aida mendesah, dia menatap suaminya lekat. Kamu mencintai Clara. Apakah dia wanita itu? Tanya Aida, cemas. Azam mendengus, lalu mencubit pipi istrinya dengan gemas. Apa maksudmu sih? Terus wanita itu, apa maksudnya? Azam menatap bingung istrinya. Yaitu, wanita cinta pertama kamu itu, yang kamu cintai, yang tak bisa kamu lupakan dan selalu kamu cari-cari itu, jawab Aida dengan sedih. Azam mendengus kembali. Tahu dari mana tentang wanita yang aku cintai? Dan tahu dari mana tentang siapa cinta pertamaku itu? Tanya Azam dengan senyuman tipis tersungging, sebuah senyuman yang terkesan mengejek Aida sebenarnya. Dasar sok tahu. Azam akhirnya tergelak sambil memeluk tubuh istrinya erat, membuat Aida kebingungan dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Aku tidak sok tahu, aku pernah mendengar dari Hana dan Sabrina tentang wanita cinta pertamamu itu, ketus Aida. Tubuhnya bergerak-gerak, berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan Azam. Tapi, tentu saja tidak bisa. Karena, Azam tak mau melepaskan pelukannya. Ya, malah semakin erat saja. Ih lepas, sesak tahu, dengan nada kesal, ia berkata. Hahaha, kamu menggemaskan banget sih. Azam tertawa kecil, lalu mengecup sekilas pipinya. Setelahnya, barulah dia melepaskan pelukannya. Aida merasa lega, karena tak sesak lagi. Apa maksudmu? Tanya Aida masih cemberut. Clara tak lebih hanya temanku dan rekan kerjaku saja. Ia ibuku memang menyukainya dan ingin menjadikan dia menantu sejak aku berpisah dengan Hana, tapi aku tak pernah setuju. Azam memeluk Aida erat. Aida terkejut mendengar kenyataan itu. Lalu kalau benar begitu, kenapa kamu tak peduli padaku sewaktu pulang dari luar negeri? Padahal, saat itu aku sangat merindukanmu. Aida teringat waktu Azam mendiamkannya, membuat air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku hanya bercanda, aku ingin menggodamu saja, tahu-taunya kamu malah kabur. Aku benar-benar jadi merasa bersalah kepadamu, maaf. Azam mengeratkan pelukannya. Aida terkejut dengan perkataan suaminya itu, jadi dia sedang ngeprang dirinya. Ah, keterlaluan sekali. Kenapa harus dengan cara mendiamkannya sih? Dan, air mata yang tadi menggenang di pelupuk matanya langsung tumpah. Kenapa menangis? Maafkan aku ya. Aku sungguh menyesal sekali, apalagi aku pun begitu merindukanmu. Aku tersiksa jauh denganmu terlalu lama. Azam mengecupi puncak kepalanya dengan penuh sayang. Wah, kenapa seperti itu? Aida sampai sesenggukan, dia memeluk Azam erat dan menangis di dalam dekapannya. Iya, maafin aku ya. Maaf. Azam terus saja meminta maaf, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Aida masih saja menangis di pelukan sang suami. Beberapa saat kemudian, Aida mulai mengendurkan pelukannya. Dia mendongakkan wajah, menatap wajah tampan yang menurutnya sedikit kurusan. Kok kamu gak pernah menghubungi aku? Tanya Aida sedih. Selama dirinya di tempat ini, belum pernah sekalipun Azam mencoba menelponnya. Hahaha, memangnya siapa yang sudah memblokir nomorku? Azam mencubit gemas pipi istrinya itu. Pipi Aida langsung memerah karena malu. Iya, dia memang sengaja memblokir nomor Azam saat pergi ke tempat ini. Karena, dia pikir Azam sudah tak membutuhkannya lagi. Bahkan, dia juga memblokir nomor orang tua Azam, Fadil dan Sabrina. Aida jadi malu sendiri. Dia nyengir saja. Ingat sekarang, ejek Azam dengan senyuman tipisnya. Abis aku kesel banget sama kamu,
sahut Aida masih dengan senyuman malu-malunya. Dan karena kamu cemburu kan? Terus kamu juga gak percaya sama aku kan? Lanjut Azam dengan nada mengejek. Dia memeluk Aida kembali dan mengecupi puncak kepalanya. Jangan pernah berpikir seperti itu lagi ya, ujarnya lembut. Aida mengangguk dalam pelukan suaminya. Dia membalas pelukan Azam dan menyurupkan wajahnya ke dada sang suami. Pulang sekarang ya, ujar Azam. Iya, kami akan pulang sekarang. Tadinya, aku malas pulang dan berpikir akan mencari tempat persembunyian, ujar Aida pelan. Segitunya ya, awas saja berani kayak gitu, sahut Azam cepat dengan nada kesal. Ini salah kamu juga kan, sahut Aida pelan. Ini salahmu, yang terlalu buruk sangka kepada suamimu ini. Kamu itu gak percaya sama aku kalau kayak gitu. Azam tak mau kalah. Aida memonyongkan bibir. Iya, kamu memang selalu benar, ujar Aida kesal. Iya, memang begitu, hahaha. Azam tergelak, merasa senang menggoda istrinya itu. Dasar cibir Aida, tapi dia senang. Kamu masih pusing gak? Tanya Azam lembut. Gak, udah baik kan? Jawab Aida. Tadai, sebenarnya kamu kenapa bisa pingsan? Tanya Azam penasaran. Aku terlalu syok, jawab Aida. Dia tak melanjutkan perkataannya. Syok? Kenapa? Tanya Azam dengan merasa heran. Ya, karena melihat kamu sama Clara, jawab Aida kesal. Segitunya ya. Azam mencubit pipinya gemas, lalu nyosor bibirnya dengan lembut. Aida pun membalas serangan dadakan sang suami. Ayo aku bantu berkemas, ujar Azam. Aida mengangguk pelan. Aida dan beberapa orang relawan akan pulang hari ini, dan akan ada rombongan berikutnya yang menggantikan mereka. Azam membantunya berkemas. Setelah semuanya siap, mereka pamit kepada semua orang, teman-teman dan juga warga sekitar. Terakhir, Aida bicara kepada Dion. Dion, bagaimana kalau kamu ikut mobil Azam saja? Tanya Aida. Takut suamimu marah, jawab Dion jujur. Gak akan. Dia itu orangnya sangat baik sebenarnya. Ya meski kadang sedikit dingin dan mudian gitu, hehehe. Aida tertawa. Dion pun jadi ikut tertawa. Dia senang, karena akhirnya Aida bisa kembali ceria. Selama hampir sebulan ini terlihat murung. Aku senang kamu sudah kembali bahagia, Ai. Dion tersenyum lebar. Sepertinya aku memang sudah sangat mencintai suamiku itu. Terima kasih ya, karena kamu sudah menjadi teman terbaikku, yang selalu ada dalam setiap keadaanku. Semoga kamu dapat jodoh terbaik, ujar Aida tulus. Haha, kok jadi serius gini ngomongnya? Dion garuk-garuk kepala. Bagaimana dengan Lili teman kita dan sepupu Azam itu? Sepertinya dia menyukaimu, goda Aida. Hahaha, mana level dia sama aku? Aku ini hanya pemuda biasa. Sedangkan dia itu sultan, sahut Dion cepat. Aku juga begitu. Bukankah Azam sultan dan aku gadis yatim piatu yang miskin? Jangan patah semangat, ujar Aida memberi Dion harapan. Cek, jelas beda. Kamu itu wanita, dan suamimu yang kaya. Aku ini seorang pria, mau aku kasih Lili apa? Dia tak akan tahan hidup susah dengan pria sepertiku. Bahkan, setelah jadi sarjana aku masih berusaha nyari kerjaan, ujar Dion. Aida diam, benar kata temannya itu. Cobalah dulu, siapa tahu jodoh. Lagian, aku serius. Lili menyukaimu. Aida berkata serius. Dion terdiam sejenak. Tak dipungkiri, Lili sangat cantik dan baik. Selama berteman dengan Lili dulu, tak pernah sekalipun Lili menyombongkan diri. Dia berbaur dengan semua orang, dan tak pernah memandang kasta. Tapi, dia tak mau sakit hati. Mungkin, ia Lili menyukainya. Namun, belum tentu dengan kedua orang tua dan keluarga lainnya. Dia tak mau ambil resiko. Selesai ngomongnya, tiba-tiba saja Azam sudah berada di belakang Aida.
Kok kamu udah ada di belakangku saja? Aida tersenyum, lalu merangkul tangan suaminya itu. Iya, kan aku gak suka kamu berlama-lama bicara dengan pria lain, melirik ke arah Dion dengan kesal. Dion dan Aida hanya terkekeh mendengar perkataan Azam. Dion ikut kita ya, soalnya, bisa kan jalan sekitar 1 jam lagi, ujar Aida, membuat Azam mendengus tak suka. Tapi, dia tak bisa menolak permintaan sang istri tercinta. Sementara itu, Dion sudah memelototi Aida. Dia tak pernah minta pulang bareng mereka. Nah, kalau gini kan dia jadi tersangka oleh Azam. Seolah, dialah yang minta pulang bareng. Kenapa malah memelototi istriku, ketus Azam. Dia langsung menarik membawa Aida pergi ke arah mobil meninggalkan Dion. Dion jadi bingung, dia diajak pulang bareng atau tidak. Cepat kalau mau bareng, ketus Azam setengah berteriak. Dia menghentikan langkah kakinya, dan menoleh ke arah Dion yang sedang berdiri mematung dengan raut bingung. Iya, aku ikut om, sahut Dion memekik. Azam mendengus sebal, jangan panggil aku om. Dulu sudah pernah kubilangkan. Azam balas memekik dengan kesal. Dion hanya nyengir saja, iya Kak Azam, sahut Dion cepat. Aida hanya menahan tawanya mendengar perdebatan antara suami dan sahabatnya itu. Mereka pun pulang bersama setelah pamit. POV Aida Clara ternyata naik mobil lain. Padahal tadinya aku berpikir kalau dia datang bareng Azam, ya semobil gitu. Ternyata aku salah sangka. Aku jadi malu sendiri, karena terus saja buruk sangka. Ya, ini semua karena ulah mama mertua. Aku jadi buruk sangka kan. Karena, mertuaku itu begitu ingin, Azam menikahi Clara. Semoga saja, suatu hari nanti mama mertua bisa luluh hatinya. Dan mau menerimaku sebagai menantunya, meski aku wanita biasa, dan bukan keturunan kaya raya seperti keluarganya. Aku sempat bicara dengan Clara sebentar. Masih kuingat perkataannya tadi, sebelum naik mobil. Aku menyukai Azam sejak dulu. Tapi, sedikit pun tak pernah dia menyukaiku seperti seorang pria menyukai wanita. Dia hanya menganggapku sebagai teman, ya mungkin sama dengan kamu menganggap Dion teman, ujar Clara. Aku hanya diam menyimak saja. Aku sangat mengenalnya. Dia sangat mencintaimu, dia pria setia. Selama beberapa bulan bersamaku di luar negeri, dia hanya selalu menceritakanmu saja. Dia juga selalu mengatakan ingin cepat pulang karena merindukanmu. Oh ya, jangan khawatir, aku tak akan pernah merebut Azam. Dan, andaipun aku mau merebutnya darimu, aku tak akan sanggup. Karena kamu sudah memenuhi hatinya, dia sangat mencintaimu, lanjut Clara. Aku bisa merasakan ketulusan Clara. Aku jadi merasa bersalah pada Clara. Karena, sudah buruk sangka. Dan sempat berpikir, kalau dia itu wanita jahat dan pelakor. Di sepanjang perjalanan pulang, aku terus tersenyum bahagia. Ya, aku begitu bahagia setelah mendengar semua perkataan Clara tadi. Cinta, Azam sangat mencintaiku katanya. Aku ingin berlari di bawah hujan dan jingkrak-jingkrak rasanya saking bahagianya. Kenapa selama ini aku selalu berpikir, Azam tak mencintaiku? Padahal, orang-orang di sekelilingku bilang kalau Azam bucin padaku. Dion misalnya, sahabatku itu yang paling sering bilang begitu. Tapi, aku selalu tak percaya. Baiklah, aku akan percaya mulai saat ini. Percaya kalau Azam sangat mencintaiku. Meski, masih ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Ya, wanita cinta pertamanya itu. Aku masih penasaran ingin tahu. Tapi, aku tak akan pernah bertanya lagi kepadanya, hingga dia sendiri yang mau bercerita padaku atas kemauannya sendiri. Setelah mengantar Dion pulang, Azam membawaku pulang ke rumahnya. Aku senang, karena tadinya berpikir kalau dia akan membawaku pulang ke rumah orang tuanya. Tapi, aku juga ingin menjenguk ayah mertua yang katanya baru sembuh dari sakit.
Aku ingin menjenguk ayah mertua, ujarku saat turun dari mobil. Iya besok, sekarang kamu harus istirahat dulu oke, Is, dia mengedipkan mata dengan genit. Ohoho, sepertinya aku tahu arti raut wajahnya. Ah, raut itu adalah raut mesum. Apa dia akan mengehem-ehemku? Seketika pipiku memanas, aku tersenyum malu. Hei kamu kenapa? Tanyanya, dengan ada menggoda. Kami berjalan berdampingan, asisten rumah tangga menyapa kami dengan sopan. Aku tersenyum dan menjawab sapaan mereka. Aku rindu, ujarnya serak, saat kami udah berada di dalam kamar. Belum sempat, aku berkata-kata. Dia langsung memelukku dan mengecup bibirku penuh hasrat. Sepertinya, dia benar-benar sedang mau itu. Kami pun akhirnya berpagutan mesra, jujur aku tak bisa menolaknya. Aku pun terbakar gairah, sangat merindukannya. Boleh ya sekarang, ujar Azam, suamiku dengan tatapan penuh hasrat. Aku tersenyum malu, dan mengangguk pelan. Dia tersenyum lebar, wajahnya berbinar penuh kebahagiaan. Lalu mulai menyusuri setiap inci tubuhku. Aku bisa merasakan kerinduan yang begitu besar darinya. Dan, aku begitu bahagia hari ini. Sangat bahagia. Bahagia karena bisa bersama suamiku tercinta. Aku mencintaimu Azam sayang, ujarku lembut sambil membelai pipi suamiku yang sudah terlelap setelah kami memadu kasih. Tiba-tiba saja, dia memelukku erat, dan bergumam pelan. Aku lebih mencintaimu Aida, sangat cinta sayang. Aku sampai terkejut mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya, dia bilang begitu. Kata cinta untukku, meski aku tak tahu dia sadar atau tidak saat berkata. Aku bahagia, meski dia hanya mengigau saja. Yang penting aku yakin, kalau saat ini dia sedang mengatakan cinta kepadaku. Ya, karena dia menyebut namaku. Aku memeluknya erat, dan mulai memejamkan mata. Every day, late at night, not okay. All I want